lainnya rela tinggalkan Tuhan karena hanya untuk mencintai dunia. Jadi kehidupan moral manusia semakin merosot saat ini, saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk Tuhan. Tidak salah kita kerja, kumpul duit, kumpul uang, saudara. Apalagi menyekolahkan anak-anak. Itu tidak salah. Kita harus bekerja, memang. Tetapi jangan lupa, ada waktu yang kita harus berikan kepada Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa, saudara, bulan ini, tahun Januari juga, 9 tahun di Greek saya. Yang lain pada populer apa? 10 years challenge. Wah, itu saya bilang, saya masih di Indo waktu itu. Ya udah, 9 tahun di Greek. Waktu saya dan Bapak Jerry, teman satu udah pulang, kami tanggal 13 bulan ini, hari apa ya kemarin tanggal 13, itu 9 tahun di Greek. Waktu kami datang di Greek masih, wah, waktu itu euro naik 14, itu udah olah kala. Ekonomi lagi baik di sini. Datang kita dengar yang baik-baik di sana. Pokoknya mau jadi pembantu tapi cuci piring pakai mesin, scuba pakai mesin. Wah, enak loh. Hampir semua pakai mesin ternyata. Lampu jalan karena langsung nyala. Wih, tanpa di ini langsung nyala. Datang di sini gosok toilet. Wah, Ale, kamu rekam, Ale, ntar jangan masukin di itu. Mereka tahu kita gosok-gosok toilet. Kenyataan kan? Iya, jangan di-share di itu, Ale. Orang hari Minggu begini cantik-cantik, ternyata gosok toilet. Tapi itu survei membuktikan. Kita cari duit di sini. Yang dari dulu di Indo belum tahu kerja, sekarang udah bisa kerja. Itu artinya kuliah bersih-bersih tapi dapat uang. Haleluya. Ada nangis-nangisnya juga. Kadang dimarahin suruh ambil kursi, diambil Thomas. Salah-salah memang. Tina Kano. Dulu belum tahu bahasa, saudara. Dulu cuma pakai 2 bahasa Indonesia sama bahasa Tarsan. Kira? Wah, anaknya jatuh katanya. Susah, saudara, kasihan. Tapi kita bisa lewati, saudara. Itu karena kita bersama Tuhan. Jangan khawatir, jangan susah. Wah, ternyata jadi anak Tuhan susah ya. Kirain senang, dimarah-marahin di rumah majikan. Ya mana kalau kita nggak tahu ngomong terus suruh lain kita bikin lain, tapi selalu ada sukacita. Saudara, ini resepnya. Walaupun Kiria salah sama atau kamu yang salah, tetap senyum. Udah Kiria salah, kamu marah ya. Kiria benar aja harus kita senyum. Bagaimana Kiria salah? Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kita yang ada di Greek. Di Indo tidak suka masuk gereja, serta ada di Greek setia masuk gereja. Amin. Haleluya. Jadi kita ada satu perubahan, saudara. Perubahan yang luar biasa. Dulu waktu gereja ini dibuka, berapa orang? 7 orang. Kita ibadah di kolong di downstairs. Kecil, ukurannya berapa itu? Kecil banget, saudara. Tetapi perubahan terjadi. Sekarang sudah 2 lantai. Maksudnya lantai 1 buat kita ngopi gitu. 2 lantai sekarang. Jadi ada kemajuan. Amin. Amin. Namun saudara, seiring dengan berjalannya waktu dalam keluarga kami juga, kami tinggalkan orang tua masih ada. Sekarang orang tua udah tidak ada. Suami saya 2 tahun di Greek, mamanya meninggal. Tahunnya kemudian bapaknya meninggal. Jadi kalau kita pulang, gak tahu kapan, nggak ada. Yang jemput dulu ada yang antar, sekarang yang jemput tinggal anak-anak. Dulu anak-anak masih kecil, sekarang udah ada yang gede. Yang paling kecil udah lebih tinggi sekarang malah. Itu perubahan zaman. Haleluya. Amin. Sedikit kesaksian ya. Itu baru kata-kata permulaan. Belum baca ini, saudara. Tenang. Haleluya. Saudara, untuk tahun ini
biasa orang mengakhiri tahun 2018 atau mengawali tahun 2018, dia pasti ada membuat resolusi. Tahu kan resolusi saudara apa? Dia punya tekad. Dia punya keputusan untuk memulai sesuatu yang baru. Saudara punya tekad memulai sesuatu yang baru? Misalnya, tahun ini saya mau bekerja lebih keras lagi, biar saya dapat duit, biar saya dapat beli rumah, biar saya dapat tekadnya. Jadi nggak hidup royal, nggak hidup yang lihat ini lihat itu langsung beli tanpa mikir panjang. Tahu mengatur keuangan, itu tekadnya. Tekad saya tahun ini, saya mau banyak olahraga, biar saya memiliki kesehatan yang prima dan bodi badan yang aduhai. Itu tekad. Yang ya secara jasmani. Dalam hal rohani, ada orang berkata, pokoknya tahun ini saya mau lebih rajin beribadah. Tahun ini saya mau lebih rajin baca firman. Tahun ini saya mau lebih rajin berdoa. Dan tahun ini saya mau rajin melayani Tuhan. Amin. Amin. Saya akan berbicara tentang pelayanan hari ini, saudara. Semoga saudara memiliki tekad tahun ini. Saya tidak tahu ya, mungkin kayak kemarin Ibu Kuma bilang, saya punya itu catatan program ke depan tahun ini, catatan pribadi ya saudara. Mau lakukan sesuatu 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya tidak tahu saudara untuk tahun ini apa yang saudara akan lakukan. Jangan hidup kita hanya monoton saja saudara. Pokoknya hidup ya hidup, masih bernapas ya iya, masih makan iya. Tidak ada apa namanya untuk ke depan. Itu harus ada saudara. Dan tekad itu saudara, yang saudara katakan itu tidak salah dalam hal rohani. Jangan sampai kita lupa apa yang kita sampaikan, tekad kita untuk setia dan ibadah kepada Tuhan. Ada satu cerita saudara, seorang kakek tua yang oleh anaknya dibawa ke panti jompo biar dapat perawatan ya, dapat perawatan yang baik, yang maksimal. Kakek tua ini karena orangnya gaul, suka bergaul maksudnya, bukan gaul terus rambutnya panjang terus dan lain-lain saudara. Orangnya suka bergaul. Akhirnya dia dibawa di panti jompo sama anaknya. Selama beberapa hari dia sudah berteman dengan semua teman-temannya. Dan minggu berjalan, kakek tua ini akhirnya mendapatkan teman dekat. Wah, jadi dapat TTM karena si kakek ini suka bergaul. Selanjutnya dia memberanikan diri kepada wanita yang ada di tempat itu saudara. Wanita artinya nenek ya, karena semua nenek kakek. Gak ada cewek situ, gak ada yang belasan tahun. Dia melamar. Wah, luar biasa saudara. Seorang kakek di pantai jompo masih bisa lamar. Akhirnya dia diterima. Luar biasa, ini katanya luar biasa. Kakek aja laku gimana? Tuh. Oh haleluya saudara. Ini saya ngomong gini saudara nggak ngantuk, karena firman belum dibaca. Ini masih ilustrasi semuanya. Haleluya. Di situ dia bertanya kepada nenek ini, apakah kamu mau menikah dengan saya? Wih. Namun kesalahannya, apa yang terjadi besoknya si kakek lupa. Aduh, nenek jawab iya apa tidak sih? Akhirnya dia memberanikan diri. Dia memberanikan diri bertemu lagi sama si kekasih hatinya. Dia katakan ini, sayang, sorry,
kemarin aku lamar kamu tapi aku lupa. Jawaban kamu iya apa tidak? Sekali lagi dong sayang. Nenek bilang, oh iya kemarin ada yang lamar saya. Saya udah katakan ya, tetapi sorry saya lupa. Saya katakan sama kamu, apakah laki-laki lain? Akhirnya pernikahan dibatalkan karena dua-dua pikun. Saya rasa kita di sini tidak ada yang mengalami kepikunan, amin. Apa yang kita tekankan kepada Tuhan untuk setia beribadah, untuk setia berdoa, untuk rajin baca firman, itu tidak akan saudara lupa, amin. Amin. Tahun ini adalah tahun pelayanan bagi kita, amin. Haleluya, saudara yang diberkati Tuhan. Biarlah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua baca firman Tuhan. Tapi saya minta berdiri ya. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ayat firman Tuhan yang sudah banyak kita dengar, yang sudah banyak kita baca, bahkan sudah jadi hafalan bagi kita. Injil Lukas, saya tunggu dengan sabar, pasal 10 ayat 38. Kita baca bersama-sama saudara. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42, cuma 5 ayat. Masih gesek-gesek, mas saya tunggu. Enggak adil kalau kasihan udah selesai baca dia baru ketemu. Udah? 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Itu perikop di atas Maria dan Marta, dua-dua wanita. Ada yang nama Marta? Tunggu saya tanya Marta. Ada yang nama Marta? Maria? Udah pasti banyak Maria. Sampai teman saya bilang, Kak, setiap saya ganti majikan, kok kiriannya Maria? Ya udah aku bilang kamu ganti Marimar atau Maria Mercedes. Haleluya. Itu Maria, dua wanita yang mempunyai sifat yang berbeda. Saudara, judul khotbah saya pada siang hari ini, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, beda ya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, itu saudara, kita harus tahu dalam hidup kita, dalam diri kita, bahwa kita ini adalah orang-orang sebagai pelayan-pelayan. Bukan hanya pelayan rumah, tetapi kita harus menjadi pelayan Tuhan. Amin. Pelayannya Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Maria dan Marta sama-sama mengasihi Tuhan. Sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama undang Tuhan Yesus datang di rumahnya. Namun Maria lebih memilih duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, mendengarkan perkataannya secara intim, dibandingkan Marta yang sibuk dengan pelayanan. Sibuk dengan pelayanan dan jauh dari Tuhan. Si Maria dekat kaki Tuhan, Marta jauh dengan Tuhan, dia sibuk dengan pelayanan.
Nah, saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kedua wanita ini, Maria dan Marta? Saya tanya tadi, ada yang nama Marta di sini? Nggak ada. Kenapa? Orang suka memakai nama Alkitab yang kehidupannya bisa dikatakan baik. Joshua iya, David iya, ada. Tapi Herodes nggak ada. Anjing galak dia kasih nama Herodes. Yudas nggak ada. Pencuri Yudas nggak ada. Mungkin kadang ya kita jumpai, ada kali tapi kadang. Tapi nama Maria banyak. Oh, Maria ibu Yesus apalagi. Wah, di sini sampai dirayain nama Maria. Haleluya. Kita lihat kedua wanita ini, saudara ya, yang melayani Tuhan. Yang satu dekat dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Dia dengarkan pengajaran Tuhan. Maria karena dia saking sibuknya pelayanan, melayani tamu kan, akhirnya timbul, masa berdua saya yang capek, dia yang enak-enak duduk. Biasa kan kalau kita kerja juga di pasangan gitu, pernah, saya yang kerja, dia duduk-duduk, dia main HP. Ntar ketemu majikan, yang cari muka. Itu tidak ada, saudara. Tidak ada seperti itu. Si Marta cemburu, loh, kok dia dulu bukan bantu saya, tetapi dia malah duduk. Ya wajar lah, saudara. Saudara kalau terima tamu kayak apa? Tamunya disuruh duduk, nggak pakai ngobrol. Tunggu ya, tanya dulu mau minum apa, panas dingin. Langsung tinggalkan. Sampai Maria dengan cemburunya itu, dia datang ke Tuhan. Tuhan, dia ngomong langsung ke Yesus. Marta, 22M soalnya. Si Marta datang ke Yesus. Tuhan, itu namanya hara. Yang kita ngomong saat ini Marta. Ntar kita ngomong tentang Maria. Marta dulu, saudara, karena banyak yang harus kita lihat dari kehidupan Marta ini. Dia langsung ngomong ke Yesus, Tuhan, suruhlah Maria membantuku. Tuhan jawab apa? Marta, enggak usah, enggak penting. Tuhan enggak jawab itu enggak penting loh, saudara. Soal minum itu kalau kita bertamu itu nggak penting, Tuhan nggak jawab begitu. Tuhan nggak jawab itu nggak penting. Itu penting juga. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Kita harus duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Tuhan jawab apa ke Marta? Marta, Marta, engkau terlalu khawatir dan menyusahkan diri. Saudara, Tuhan bilang apa? Engkau khawatir. Ada yang khawatir sini? Nggak ada yang mengaku. Saya tanya kan, ada yang khawatir? Ada. Banyak. Mengaku daripada benjol ya, saudara, kasihan. Karena kita masih manusia, masih khawatir. Tuhan Yesus khotbah tentang hal kekhawatiran. Dia bilang apa? Burung di udara Tuhan pelihara, bagaimana kita ciptaannya? Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Tapi kita bawaannya selalu khawatir. Orang kalau khawatir tahu, saudara, stres. Orang udah stres apa? Bawaannya marah-marah. Hati-hati, saudara, dekat sama orang khawatir, sama stres itu kena. Pokoknya kamu maju kena, mundur kena. Dimarahin terus. Lakukan yang benar, marah, yang salah marah apalagi. Marta adalah orang yang khawatir dalam pandangan Yesus. Marta khawatir dengan keberadaan sikap Maria itu adalah salah. Kenapa, saudara? Sebab
kebiasaan dan adat istiadat Yahudi, kalau seorang perempuan, seorang wanita itu kerjaannya harus melayani, menyiapkan, menjamu tamu, pelayanan. Jadi bisa dikatakan kerjaannya itu di dapur. Jadi pelayan dapur, pelayan meja. Jangan bilang, oh kamu Marta ya besok minggu depan. Itu salah saya. Pelayan meja jangan, bukan Marta ya, karena saudara ada duduk-duduk manis di sini. Jadi tidak ada yang Marta, semua Maria. Mendengarkan Tuhan. Jangan tanya, yang Marta selesai khotbah ini ya, karena hari ini ada 2 orang yang ulang tahun. Panasin biar kita makan panas-panas. Mau sibuk tentang hal-hal jasmani bisa aja, tetapi kita jangan lupa kita harus duduk dulu di kaki Tuhan. Haleluya. Itu adat istiadat Yahudi ya saudara. Dulu wanita harus melayani. Kalau wanita-wanita zaman sekarang dilayani katanya. Udah jadi presiden, tanya di bekas presiden siapa, tanya di Ibu Megawati, tanya di Merkel, tanya di istrinya Clinton, Hillary. Banyak wanita-wanita, tanya di Ibu Christine. Wanita-wanita sekarang punya kedudukan, bukan di dapur. Haleluya. Maksudnya jangan juga nggak masuk dapur. Udah suami aja. Sekarang kan ada emansipasi wanita. Tidak saudara. Tetapi wanita bisa dipakai di mana-mana. Mau di dapur, mau di bidang apapun, selalu jadi harus bisa melayani saudara. Apalagi dia kalau punya skill. Wah, itu luar biasa. Jangan wanita zaman now lebih banyak selfie daripada di dapur. Pas suami pulang dari kerja nggak ada masakan. Kenapa? Saya jawab-jawab, ada yang ulang tahun. Kasihan nggak like, nggak komen. Aduh, harus like, komen. Saudara-saudara buka FB itu makan waktu saudara. Itu bisa menguras waktu juga, dan tenaga, dan pikiran, dan perasaan. Semuanya. Haleluya. Saya tidak larang saudara buka FB. Saya juga salah satunya suka buka FB, cari lihat berita. Lihat berita anak-anak, lihat wah orang meninggal langsung tahu, orang sakit langsung tahu. Beda dengan dulu sama sekarang saudara. Nah saudara, kita melihat bahwa hal kekhawatiran itu jangan sampai ada dalam hati kita. Khawatir bisa saja normal, tapi jangan sampai itu berhari-hari itu kekhawatiran itu ada. Memikirkan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahan tersendiri. Saudara kalau mau pikirkan kekhawatiran untuk hari esok, hanya untuk menambah kekhawatiran hari ini. Haleluya. Daud bilang apa? Di Mazmur 13 ayat 3. Ada yang bisa baca? Mazmur pasal 13 ayat 3. Saya mau minta Ibu Christine untuk baca Mazmur. Minta tolong Ibu Christine untuk baca Mazmur pasal 13 ayat 3. Mazmur pasal 13 ayat 3. Iya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri aku? Haleluya. Daud bilang, berapa lama lagi aku harus hidup dalam kekhawatiran? Woi, jangan khawatir katanya. Si Hara. Iya Hara, memang di sini banyak yang khawatir. Saudara jangan khawatir tentang hari esok. Tuhan ada bersama kita. Berjalan bersama Tuhan, Tuhan berperan ganti kita. Amin. Haleluya. Marta saking khawatirnya sampai dia salah dengan sikapnya. Apa saudara salah? Dia langsung datang ke Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku seorang diri melayani? Sampai salah kan? Karena
kekhawatirannya, akhirnya dia stres. Di ayat 40 bagian terakhir, suruhlah dia membantuku. Yang dia suruh siapa, saudara? Tuhan loh. Kita kan biasa kalau ada tamu, teman atau saudara atau suami lagi duduk, paling dari belakang pintu sein, bantu saya. Atau kirim SMS kalau pegang HP. Maria, tunggu ya Pak, kita bantu ambil itu. Ini enggak, si Maria datang-datang. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku seorang diri untuk melayani? Kadang kan kita seperti itu, suka ngoceh. Ada yang suka ngoceh? Gak usah jawab, saudara, gak usah jawab. Iya, diam-diam. Suka persalahkan Tuhan. Malu gak saudara kalau misalnya ada kedatangan itu, terus saudara langsung ngomong ke tamunya, Johnny, sorry, Johnny lain, bukan Om John sini. Tolong, maksudnya Om John tamunya. John, tolong dia suruh bantu saya. Kenapa nggak langsung aja di Maria? Maria, panggil dengan nada lembut, padahal hatinya udah marah. Banyak kan yang begitu? Iya, padahal hatinya dongkol. Dia langsung ke Tuhan. Wah, bayangkan saudara. Marah-marah sama Tuhan, itu marah-marah sama Tuhan loh. Ada yang suka marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya dari kecil udah jadi Kristen, tapi saya tidak pernah mengalami kekayaan yang banyak seperti orang sana, seperti orang itu, seperti A, seperti B. Jangan banding-bandingkan hidup jasmanimu dengan kehidupan orang lain. Karena Tuhan memiliki, atau Tuhan mempunyai hal yang tersendiri dalam kehidupan kita. Bisa aja Tuhan langsung berkati, pada saat itu saudara langsung sombong. Bisa aja Tuhan langsung berkati, tapi saudara langsung tinggalkan Tuhan. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu selalu indah, saudara. Jangan kita selalu persalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tidakkah engkau peduli? Ini sikap Marta, saudara. Tidak ada dalam hidup kita ya. Puji Tuhan. Sayang diri si Marta. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Itu orang sayang diri loh. Tidakkah engkau peduli? Orang kalau sayang diri, hati-hati, ujung-ujungnya dia bunuh diri. Kenapa? Kan kalau misalnya dia udah naik di lantai, jangan terlalu tinggi, lantai 3 aja dia udah hancur berantakan, hancur lebur berantakan, apalagi lantai 100. Udah dibawa angin langsung. Tidakkah engkau peduli? Kita suka ngomong begitu gak sama Tuhan? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli? Tuhan gampang aja dia ngomong, aku peduli kalau kau ada di dekat sini, kata orang Irian. Kalau kau ada dekat sini, aku tahu kau di sini. Tuhan peduli kalau kau dekat, selalu duduk dekat kaki Tuhan. Si Maria kan jauh. Marta, Marta jauh. Si Marta lebih sayang diri lagi ketika saudaranya sakit terus meninggal. Wah, parah. Lazarus kan? Yohanes, baca Yohanes pasal 11 ayat 20. Injil Yohanes pasal 11 ayat 20. Sudah dapat Injil Yohanes pasal 11 ayat 20. Kita baca bersama-sama.
sampai ayatnya yang ke Oke, kita baca sama-sama ya. Sampai ayat yang ke-27. Sama-sama baca. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal itu?" Ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Haleluya. Si Marta, dia pergi cari Tuhan. Dia dengar Tuhan datang, Yesus datang. Pergi dia, saudara. Dia pergi bukan mendengarkan kayak Maria waktu itu. Tidak, saudara, dia pergi mau ngoceh. Dia bilang apa? "Tuhan," ayat 20, ayat 21, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati." Padahal di ayat 3 itu dia sudah kirim kabar, saudara. Dulu saudara kalau kirim kabar, duluan mati baru kabarnya nyampe. Sekarang enggak, live aja ya, semua mati datang kemari kamu. Bisa kan live sekarang? Dulu enggak, kirim kabar. Udah 4 hari baru Tuhan datang. Yang ngoceh lah si Marta. Coba katanya kalau kamu ada waktu Lazarus saudaraku sakit, pasti dia tidak akan mati. Jadi tujuan Marta untuk bertemu dengan Tuhan hanya untuk komplain. Oleh sebab itu sikap Marta jangan ada dalam kehidupan kita. Suka-suka komplain. Suka komplain pekerjaan Tuhan. Kenapa sih di GBI nggak ada ini, nggak ada itu?